Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kembali lagi bersama kami di program Teman Ramadan. Teman-teman, kemarin kita telah membahas tentang 10 awal pertama bulan Ramadan, yang mana isinya itu semuanya rahmat dan telah dijelaskan secara gamblang dan jelas oleh Habibana Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jinan. Dan sekarang masuk di 10 kedua malam bulan Ramadan. Jadi di 10 malam kedua bulan Ramadan ini Habib, udah menjadi mungkin jadi adatnya kita Habib, udah menjadi kebiasaan kita, udah tersebar undangan di mana-mana Habib. Undangan dari teman kuliah, dari teman alumni ataupun dari sanak keluarga. Undangan apa Habib? Undangan bukber. Jadi kebanyakan di zaman kita ini memaknai bukber itu salah Habib. Ya memang mereka bilang embel-embelnya silaturahim, tapi makna hakiki dari bukber tersebut itu kata lain dari meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat isya dan sholat taraweh Habib. Nah yang kayak begini nih gimana Habib? Terus juga ada teman-teman kita yang mereka ikut bukber tapi mereka nggak berpuasa Habib. Padahal kan telah diwajibkan atas setiap muslim untuk berpuasa. Dan maksud dari hadis Nabi SAW bilang, man adraka Ramadan falam yughfarlah, atau kama qala Nabi SAW. Dan juga terkadang ada Habib orang-orang yang mereka batal puasa. Mereka batal puasa dengan alasan sahurnya kurang ataupun gangguan dari syaitan. Yang pernah dengar sih ketika bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu kan Habib. Dan itu itu tuh termasuk dari yang membatalkan, itu termasuk dari gangguan dari syaitan atau dari hawa nafsu sendiri Habib. Terus juga Ana punya teman, dia lebih memilih tidur untuk menghilangkan hawa nafsunya itu Habib. Tapi kadang tidurnya selama 24 jam dari pagi sampai maghrib gitu Habib. Jadi gimana penjelasannya Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'du. Penjelasan tentang 10 hari kedua daripada bulan suci Ramadan. 10 hari kedua daripada bulan suci Ramadan ini mengingatkan kita bahwasanya waktu semakin sempit. Kereta sebagiannya telah menempuh perjalanan. Gerbong telah berangkat. Jangan sampai kita tertinggal. Baginda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihih, beliau katakan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqan minan nar. Dia adalah bulan permulaannya rahmat Allah, pertengahannya pengampunan Allah, dan penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Ketika kita berbicara tentang hal ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud? Artinya rahmat Allah, pengampunan Allah, pembebasan dari api neraka itu di setiap waktu ada di bulan Ramadan. Dan namun di 10 pertama itu lebih dominan rahmat. Lebih besar rahmat yang diturunkan. Di pertengahan kedua lebih besar pengampunannya. Dan 10 terakhir pembebasan dari api neraka. Begitu banyak yang dibebaskan dari api neraka. Dan hadis ini bukan hanya sekedar fadilah begitu saja, tetapi rahmat, pengampunan, pembebasan dapat kita raih. Dan setiap orang yang meraih itu semua ada tanda dan rasanya. Oh iya, betul. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang malam Lailatul Qadar, tatkala para malaikat turun ke muka bumi dan menjabat tangan orang-orang yang sedang beribadah di masjid-masjid, ditanya, ya Rasulullah, orang yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, apakah ada tanda dan ciri? Maka beliau menjawab, ada. Apa tandanya? Raqqa qalbuh wa kathura dam'uh. Hatinya menjadi lembut
dan air matanya akan banyak berlinang untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang dijabat tangannya oleh malaikat dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian halnya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi apa tandanya Habib? Orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan ampunan, dan orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Ada tandanya. Persis seperti yang saya sampaikan, orang yang dapat malam Lailatul Qadar dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad ditanya apa tandanya, tanda itu kembali kepada diri kita sendiri. Mempengaruhi itu semua pada diri kita sendiri. Nabi menjawab ketika ditanya apa tanda orang yang dijabat tangannya oleh Jibril dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, Nabi bilang pengaruhnya adalah raqqa qalbu wa kathura dam'u. Hatinya menjadi lembut, air matanya banyak berlinang. Itu hadis Nabi bilang. Bahkan ketika Nabi SAW bertadarus Quran dengan malaikat Jibril, sebagaimana fi Sahih Bukhari dari riwayat Ibn Abbas, ya, tadarus Quran beliau dengan malaikat Jibril itu mempengaruhi kepada jati dirinya, pribadinya, sehingga nampak bekasnya, bekas duduk dengan Jibril. Apa itu? Abdullah bin Abbas bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yanzilu alaihi al-Qur'an hina yanzilu alaihi Jibril fayudarisul Qur'an. Nabi orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kenapa lebih dermawan lagi di bulan Ramadan? Karena bertadarus Al-Qur'an dengan Jibril. Artinya ada bekas tadarus Al-Qur'an dengan Jibril, ada bekas duduk dengan Jibril pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang yang mendapatkan rahmat, pengampunan, dan pembebasan di bulan suci Ramadan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan musalsalan dari para ulama kita, musalsalan bil rahmah wa bil awaliyah, itu satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang kami riwayatkan dari guru-guru kami. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau katakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Para pengasih, para penyayang, orang-orang yang memiliki rahmat di dalam hatinya, merekalah yang akan dirahmati, yang dikasihi, yang disayang oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Terus Nabi berpesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, kasihilah, rahmatilah setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah yang kerajaannya di langit akan menyayangi kalian. Ya, artinya tergantung kadar kasih sayang seseorang di dalam hatinya, tergantung kadar itu, kadar rahmat yang Allah curahkan kepada dirinya. Semakin besar kasih sayang di dalam hati seseorang, maka semakin besar pula rahmat yang Allah berikan kepadanya. Namun semakin kecil juga. Dan orang yang tidak memiliki kasih sayang sama sekali dalam hatinya, tidak memiliki rahmat, dia tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fil Adabul Mufrad kalau saya tidak salah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Orang yang tidak punya rahmat, dia tidak akan dirahmati. Itu Nabi SAW bilang demikian. Maka itu Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau mengatakan di dalam ucapannya, beliau katakan, man lam yarham ar-rajul as-su' fahuwa aswa' minhu halan. Barang siapa yang tidak mengasihi orang yang bejat, orang yang jahat, maka dia lebih bejat, lebih jahat dari orang jahat tersebut, kata Nabi, kata-kata Imam Syaqiq Al-Balkhi. Karena itu kadar rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba tergantung kadar rahmat dan kasih sayang yang ada pada dirinya. Itu rahmat Allah. Demikian halnya dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan pun demikian. Dalam suatu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, beliau katakan dalam doanya, Allahumma adzikna barda afik wa halawat munajatik. Ya Allah, jadikan kami bisa mencicipi sejuknya pengampunan dan maafmu, dan jadikan kami bisa mencicipi manisnya munajat kepadamu. Artinya apa? Di dalam pengampunan terdapat kesejukan. Di dalam munajat terdapat rasa yang begitu indah dan manis. Kita ketika berbuat salah kepada seseorang, kemudian kita datang kepadanya dan orang itu memaafkan kita, kita akan merasakan tentram di dalam hati ketika orang itu telah memaafkan kita, pelong hati kita. Ya, demikian orang yang mendapatkan pengampunan Allah, dia akan merasakan pengampunan itu dalam sanubarinya, kesejukan ampunan Allah Ta'ala. Nah ini kembali kepada diri kita.
ketentraman itu, kesejukan itu, kenyamanan itu, ada gak dalam diri kita? Kalau memang ada, ambil kabar, kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah terkait tentang pengampunan yang tadi ditanyakan, apakah ada tanda dan rasanya. Kemudian tadi juga ditanyakan bagaimana sih tentang berbuka puasa bersama, baik itu dengan keluarga, dengan kawan-kawan, baik itu teman kuliah, teman sekolah, teman kantor, sahabat, dan lain sebagainya. Pertama saya katakan, berbuka puasa itu hal yang sangat baik. Pertama, fadilah dan pahalanya seperti yang disampaikan, bahwasanya orang yang berbagi buka puasa karena maghfiratan lidzunubi, dosa-dosanya diampunin, dibebaskan dari siksa api neraka, dan dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu yang dia bagi buka puasa tanpa mengurangi pahalanya. Artinya pahalanya memang besar dari Allah Ta'ala. Berbagi makan pun juga pahalanya besar dari Allah Ta'ala. Nah karena itu ketika kita mengadakan acara buka puasa bersama, pahala besar. Lain dari itu, silaturahmi dengan keluarga, yang jauh jadi dekat, ya, yang konflik mencair konfliknya, yang ribut saling memaafkan, saling jumpa, saling ketemu, persaudaraan makin erat. Artinya manfaat dan fadilahnya sangat besar dan sangat banyak. Tetapi hal yang perlu kita perhatikan dalam acara berbuka puasa banyak. Jangan sekedar kita ngumpul-ngumpul, tetapi kita tidak mempedulikan tentang tugas dan amanat yang Allah amanatkan kepada kita sekalian. Satu, tadi disampaikan, Habib bagaimana? Acara buka puasa, tapi ada beberapa yang ikut hadir dia nggak puasa. Nah, saya katakan kalau memang dia wanita yang haid ya silahkan, nggak ada masalah, wanita haid, ya kan. Tetapi kalau dia wanita yang tidak haid, sehat, afiat, wajib puasa, ya ini kewajiban yang nggak boleh kita abaikan, kewajiban puasa yang nggak boleh kita tinggalkan. Mau itu wanita atau laki-laki tinggalin puasa, saya heran kenapa ditinggalkan puasanya. Ya, dia bukan wanita yang haid, dia lelaki yang terhormat. Ya, kenapa dia meninggalkan puasanya? Ya, hal yang semacam ini yang harus kita perbaiki. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita, rukun Islam itu ada 5. Salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Artinya hal yang sangat tercela orang gak puasa di bulan Ramadan. Itu dalam satu riwayat Nabi SAW bilang, barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari dengan sengaja, maka ambil kabar, kata Nabi Muhammad, seumur hidup dia berpuasa untuk menggantikan itu tidak bisa. Tidak bisa membayarnya, kata Nabi SAW. Seumur hidup tuh dia pengen menggantikan satu puasa yang dia tinggalkan secara sengaja, pengen menebusnya. Itu seumur hidup gak bisa menebus itu. Lobang yang besar yang dia buat. Karena itu, apa susahnya sih kita puasa? Bersabar sedikit, tahan diri dari makanan. Malu lah sama anak kecil. Bener, anak-anak kecil udah pada puasa, terus ini udah tua bangka dia kagak puasa, ya. Hal yang nggak layak. Udah dia tidak puasa, terus ikut buka puasa bersama lagi. Kan bikin malu juga kayak begini. Nah ini yang saya rasa tidak patut. Ya, kemudian juga satu hal yang penting tadi juga ditanyakan terkait acara berbuka puasa bersama. Dia buka puasa rame-rame. Nah ini penting. Walaupun fadilahnya besar, tapi tolong diingat, jangan menunda sholat maghrib dari waktunya. Seringkali ini terjadi. Acara buka puasa bersama, meriah, nikmat, luar biasa, bahagia orang semuanya. Tapi sholat maghribnya diundur sampai lewat waktu maghrib. Ataupun kalau yang masih mending, menjelang isya baru dia sholat. Nah, ini nggak patut. Sholat kewajiban, buka puasa bersama, perkara fadilah, sunnah, kebaikan. Jangan sesuatu yang sunnah, kebaikan, menggugurkan kewajiban antara kita dengan Tuhan yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Ini hal yang saya rasa perlu diperhatikan. Terus juga lain daripada itu, selain jangankan maghrib, sampai kadang isyanya juga nggak dilakukan. Ya cuma sekedar pengen kumpul-kumpul, tapi kewajiban nggak dilaksanakan. Ada ini hal yang tercela saya rasa.
Terus juga apa namanya? Alangkah baiknya ketika kita bikin acara buka puasa bersama, ya diperhatikan aturan-aturan mainnya. Nggak harus kita langsung makan besar. Begitu adzan takjil langsung bikin sholat berjamaah sama-sama bareng-bareng. Mau nggak mau yang lain pada ikut. Tuh. Terus baru makan besarnya. Silakan ayo makan-makan. Habis gitu adzan isya dihimbau semuanya sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, begitu. Terus juga jangan kepanjangan, jadi orang juga nggak terikat dengan lamanya waktu. Ya seperti itu. Jangan juga kita ganggu orang. Gara-gara kita manjangin acara, orang jadi malas sembahyang. Seperti itu. Ya. Terus juga hal yang penting dalam acara buka puasa bersama, ya dengan sanak famili, kawan-kawan boleh. Seperti tadi saya bilang, pahalanya besar, anugerah Allah besar bagi penyambung tali silaturahmi, orang yang menguatkan persaudaraan, berbagi makan. Tetapi juga ingat amanat Allah, aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Laki perempuan jangan campur aduk. Terkadang salaman dengan wanita yang bukan mahramnya, ya kan? Nah ini dilarang di dalam agama, ya dilarang di dalam agama. Ya mau ketemu jumpa, alhamdulillah jaga jarak, ya tutup aurat, ya terus saling menjalankan ini syariat dengan sebaik-baiknya. Nggak ada masalah laki perempuan dipisah, saling menutup aurat, saling menghargai dan selesai itu semua. Nah ini yang saya rasa perlu kita perhatikan. Terus juga ketika ngumpul-ngumpul jangan kita warnai dengan riba, gosip. Nah, duduk teman-teman kuliah, dia gosipin temennya, lo ingat gak teman kita tuh yang ono begitu. Ya, diingat dia bikin kasus begini. Sayang, gugur pahala puasanya. Jangan sampai seperti itu. Bukan untuk riba, bukan untuk namimah. Kadang dia buka puasa bersama diomongin tentang politik. Sayang. Lebih baik kan ketika duduk berbuka puasa hadirkan ustadz untuk menasehati. Lebih baik seperti itu. Atau baca Quran bersama, hatamkan Al-Quran bersama. Sehingga kita beruntung dunia dan akhirat. Nah, kemudian juga lain daripada acara berbuka puasa, terkait tentang pengampunan Allah yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Nabi SAW bilang dalam satu riwayat, beragam riwayat, ya salah satunya Nabi bilang, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun tidak dapat pengampunan Allah. Kalau nggak diampunin mau kapan lagi dosa-dosanya diampuni? Ya artinya ini orang yang sangat rugi ketika pengampunan diturunkan dia nggak dapat apa-apa. Musim hujan, sawah orang subur, dia kekeringan sendiri. Ini orang yang rugi. Karena itu kita jaga diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ya, perbaiki diri kita, persiapkan diri kita untuk menyambut pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terakhir, ada orang puasa tapi tidur dari pagi sampai maghrib. Nah ini bagaimana hukumnya? Betul, tidurnya orang yang berpuasa tasbih, ya, dan tidurnya lebih baik daripada dia ghibah. Tetapi saya katakan orang yang baca Quran di Ramadan lebih baik dari orang yang tidur. Orang yang ngaji lebih baik daripada orang yang tidur. Bahkan orang yang bekerja mencari nafkah yang halal lebih baik daripada dia tidur 24 jam sekalipun tidurnya dicatat dengan tasbih. Wah, kata ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah bakal kita sekalian. Alhamdulillah teman-teman, telah kita dengarkan penjelasan secara terperinci dari guru kita Syekhana Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan tentang 10 kedua pada bulan Ramadan. Episode selanjutnya akan kami bahas masih dengan tema yang sama. Ada apa aja sih yang ada di 10 kedua bulan Ramadan? Tetap bersama kami di program Teman Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.